Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Bapak-bapak yang saya hormati, khusus Pak Mursyid, dosen ITS, teman IPENU di Lamongan beberapa puluh tahun yang lalu. Pak Jarwo, Kepala Dinas PU Bina Marga yang saya hormati, Yai Biin, alhamdulillah juga rawuh ini, dan rekan-rekan sekalian, sahabat-sahabat sekalian, alhamdulillah saya bersyukur diundang Jamal untuk lebih tahu tokoh-tokoh muda Kabupaten Lamongan yang insya Allah akan bisa menikmati kejayaan Lamongan dan kebaldatun thojibatunan Indonesia. Dengan segala kekurangan, sampai saat ini saya masih yakin bahwa sahabat-sahabat sekalian, tokoh-tokoh muda ini nanti akan menerima tampuk kepemimpinan negara ini pada posisi negara Indonesia menjadi negara yang menguasai negara-negara di seluruh dunia. Keyakinan saya sejak Ibnu dulu sampai sekarang masih tetap, cuman kapannya ya tinggal nunggu takdirnya Allah. Dari beberapa yang disampaikan baik Pak Mursyid maupun Pak Jarwo, saya sedikit menanggapi kaitannya dengan pendidikan. Karena saya sejak SMA itu bergelut di dunia pendidikan. Saya kelas 3 SMA sudah ngajar di SMP Kebonsari dan Sanawiyah Putra Putri. Dan sampai sekarang saya masih sebagai guru. Sehingga kuncinya menurut saya, kalau ingin pembangunan khususnya di Kabupaten Lamongan ini berhasil, maka kunci pertama adalah suksesnya, keberhasilannya pemerintah membangun dunia pendidikan, mempersiapkan SDM. Mempersiapkan SDM di Lamongan ini, kunci utamanya adalah mempersiapkan moral anak-anak muda, supaya pada saat menerima tampuk kepemimpinan, itu bisa mengambil yang baik dan mempertahankan yang baik meskipun lama, tapi mengambil yang baru yang lebih baik. Al-muhafadzatu al-qadimi sholih wal akhdu bil jadidil aslah. Jadi moral. Oleh karenanya, saya kepingin menitipkan sebenarnya dunia pendidikan di Kabupaten Lamongan ini untuk, ya karena kurikulumnya sudah jelas, ada kurikulum nasional, tapi ada kurikulum lokal yang diperkenankan, itu difokuskan pada pola lama yang baik. Apa? Pendidikan budi pekerti. Zaman saya sekolah MI dulu, SD dulu, itu ada pelajaran budi pekerti. Jadi mulai anak kecil itu sudah diajarkan tentang budi pekerti. Salah satu yang paling menonjol, anak kecil zaman dulu itu sudah paham dengan bahasa Jawa, kromo inggil, kromo madya, kromo nguko. Sekarang sudah tidak ada. Sehingga sekarang dengan bapaknya sudah kamu itu sudah biasa. Dengan orang tua sudah tidak boso itu sudah biasa. Degradasi moral yang mulai terus menurun, ini pernah disitir oleh almarhumah Yai Hasyim Muzadi sekitar tahun 2006 atau 2007 waktu ada acara di Mantub itu, bahwa pendidikan di Indonesia ini pengajarannya luar biasa, tidak kalah dengan bangsa-bangsa lain. Otaknya anak-anak Indonesia ini cemerlang semua. Tapi hatinya mulai menurun, tidak imbang. Zaman Yai Hasyim kecil,
itu akhlaknya tinggi, pengajarannya agak rendah. Sekarang pengajarannya tinggi, akhlaknya sangat rendah. Jadi kunci keberhasilan kejayaan Lamongan barangkali diawali dari persiapan SDM dari sisi moral. Saya kira itu kalau bisa diterapkan sehingga anak-anak muda ini, sahabat-sahabat sekalian yang muda-muda insya Allah akan menerima tampuk kepemimpinan itu, akan merasakan bagaimana Indonesia menjadi kabupaten yang baldatun thayyibatun warabun wabur. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Di Lamongan ini salah satu program prioritasnya selain Jamula adalah perintis pendidikan berkualitas dan gratis bagi masyarakat kurang sejahtera. Nah ini sudah dicanangkan, tapi pelaksanaannya terus pundi mangke ini. Monggo. Monggo. Kami berikan tanggapan. Iya, langsung ditanggapi mawon, Pak. Kiai Bin, monggo. Oh, monggo. Saya sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Salis. Cuma saya akan memberikan masukan yang lebih teknis terkait dengan keberhasilan satu pembangunan. Kalau tadi disampaikan beberapa keberhasilan yang ada, saya ucapkan mudah-mudahan dalam perbaikan berikutnya lancar. Cuman kehadiran saya di sini tadi sama Pak Salis itu dipanggil kiai, maka saya tak macak sebagai kiai beneran. Terhadap keberhasilan pembangunan yang dibangun dimulai dari perbaikan moral, pendidikan karakter, maka saya akan menyampaikan satu hal yang sangat menentukan terhadap keberhasilan pendidikan karakter itu. Saya menyitir satu dawuh gurunya para ulama Indonesia, bahkan gurunya para ulama dunia, yang lahir tahun 1813, meninggal tahun 1897. Di situ dalam kitabnya beliau sampaikan dua hal begini. Man taroka dunub sofat fikratuhu wa man tarokal haram wa akalal halal. Man taroka dunub rokko kolbuhu, man tarokal haram wa akalal halal sofat fikratuhu. Ini dawuh beliau Kiai Haji Nawawi Al-Bantani di dalam kitabnya Nasoihul Libat. Kurang lebih artinya begini, barang siapa yang meninggalkan dosa, maka akan lembut hatinya, gembuk hatinya, dalam tanda kutip mudah menerima nasihat, mudah menerima masukan-masukan, dan barang siapa yang makan makanan yang haram dan barang siapa yang meninggalkan makanan yang haram dan makan makanan yang halal, maka sofat fikratuhu, pikirannya akan cerdas. Ada satu korelasi antara pendidikan karakter yang itu tumbuhnya dari hati dengan kecerdasan otak. Yang Imam Nawawi sampaikan, kecerdasan otak itu bisa digapai ketika seseorang meninggalkan makanan-makanan yang haram dan mengambil makanan-makanan yang halal. Kemudian bagaimana praktek selama ini yang ada di Indonesia? Kalau kita bicara korupsi sudah bukan hal yang baru. Bahkan hari ini sudah berjamaah. Dan itu dalam agama masuk kategori makanan yang haram. Maka sulit ketika orang sudah kemasukan begitu, apalagi kemudian hasil uangnya ini dipakai ke tempat-tempat dugem dan sebagainya. Ini akan tumpuk-tumpuk sehingga sangat sulit untuk memperbaiki. Ini secara teknis begitu.
Karena sekarang hal-hal begitu itu kayaknya sudah biasa gitu. Kemudian ini dicontohkan oleh seorang, bagaimana seorang pemuda yang bernama Abu Abdillah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, bapaknya Imam Syafi'i, hanya gara-gara dia nemu sebuah kurma, maka dia mencari halalnya, itu diwangi bekerja selama 2 tahun tanpa gaji. Kemudian ada satu persyaratan lagi, harus menikahi putra orang yang punya kurma itu. Dan putra orang yang punya kurma ini adalah meninggalkan maksiat mungkarat mulai dari mata, telinga, kaki sampai digambarnya matanya buta, sampai digambarkan lisannya bisu, kakinya lumpuh karena begitu ngekang dirinya dari kemaksiatan. Maka dari perempuan yang meninggalkan maksiat ini dan dari bapak yang kemudian menjaga makanan yang halal, lahirlah seorang anak sebagai mujadid dunia abad kedua, yaitu Abu Abdillah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Maka pendidikan karakter hanya bisa dicapai ketika asupan yang diberikan kepada anak itu adalah makanan yang halal, kemudian suri toladan terhadap pelaksanaan yang bertentangan dengan agama itu diberikan oleh para orang tua, para guru, dan para senior-seniornya dalam keluarga itu. Maka secara teknis itu yang kemudian digariskan oleh Imam Nawawi di dalam kitabnya Nashaihul Ibad. Kita harus banyak membaca referensi ke sana. Kenapa? Karena memang para pemimpin-pemimpin dulu itu, para nasihatnya, para muftinya, para pembuat fatwa itu adalah orang-orang yang betul wara, orang-orang yang betul menjaga dirinya dari hal-hal yang tidak baik. Tapi hari ini tidak. Sejak kita diberikan pelajaran oleh Orde Baru, yang mana di Indonesia ini sudah banyak ulama, ada organisasi ulama, ada NU, ada Muhammadiyah. Justru Orde Baru dalam rangka untuk melancarkan programnya membuat kelompok ulama sendiri yang oleh Gus Dur dikritik habis-habisan, yaitu adanya Majelis Ulama Indonesia. Maka ketika bahasa orang Jawa itu teletong, masih bungkusan sutra ya tetap teletong, emas dibungkus koran juga tetap emas. Maka akhir-akhir apalagi sudah ada satu fenomena sesuai dengan subtema yang ada adalah bagaimana kehidupan keagamaan di Kabupaten Lamongan. Oleh karena itu kita coba ke sana, kehidupan keagamaan saya cuma ingin menggarisbawahi ketika agama terlalu dalam ditarik-tarik di dalam dunia politik, maka agama itu hanya merupakan simbol. Adanya kelompok, adanya institusi-institusi keagamaan, itu semuanya adalah simbol, tidak ada ruhnya. Dan ini yang dilakukan oleh Orde Baru selama 32 tahun, ketika NU punya IPNU, punya Ansor, maka kemudian di kampung didirikan Karang Taruna, kemudian di kantor Kemenak didirikan P2A yang ngurusi pengajian, sehingga ruhnya kurang. Dan sebaliknya kalau memang itu tadi politik politik masuk ke ranah agama. Kalau kemudian agama ditarik-tarik ke politik, ini justru kalau tidak kuat memang akan semakin tragis. Dan selama ini perjalanan sejarah mulai adanya kekhalifahan Islam, mulai dari Demak, Mataram, Pajang, Mataram, kemudian
sampai hari ini, maka ketika agama terlalu dalam ditarik ke dalam dunia politik, maka ujungnya adalah satu kekerasan, pembunuhan, anarkis dan sebagainya. Dan ini di Lamongan tidak terjadi meskipun ada riak-riak kecil yang memang itu kalau tidak kita waspadai memang adalah tempat untuk berkembangnya aliran-aliran garis keras. Ini saja yang saya sampaikan.